Dengan bersyukur hari ini banyak yang di hari libur juga banyak yang datang di renungan pagi dan mereka ingin connect dengan Tuhan, dan saya bersyukur hari ini bisa membagikan renungan pagi. Dan hari ini kita melihat di kitab Yohanes pasal 15 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Ini adalah dalam keadaan situasi di perjamuan makan malam terakhir dan juga membasuh kaki, dan Yesus berbicara dengan banyak sekali murid-murid Yesus. Awalnya ada 12, tetapi di pasal 14 dan 15 Yudas tidak lagi bersama dengan mereka. Dia telah pergi dari tempat itu, dan boleh dikatakan di pasal 14, 15 dan seterusnya yaitu percakapan Yesus yang secara pribadi yang kepada murid-muridnya. Berbeda dengan kitab Markus. Ada kalanya Yesus berbicara kepada orang banyak, tetapi di kitab Yohanes Yesus sedikit berbicara di banyak orang atau sering-sering berbicara dengan perorangan, atau dia menutup pintu dan berbicara dengan murid-muridnya saja. Jadi hari ini dia berbicara dengan murid-muridnya yang paling dekat. Dia memberitahukan kembali rahasia kerajaan surga. Ayat pertama dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya." Di kitab Yohanes ini bagian yang ketujuh adalah akulah. Dan terakhir berkata, aku siapa. Dia sebelum memberitakan dia adalah air kehidupan, roti hidup. Air dan roti kehidupan itu mengutamakan kepada kehidupan, dan kali ini berkata, akulah adalah dengan merujuk pada pohon kehidupan. Maka ia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kalau engkau ada bersama denganku, engkau akan menghasilkan buah. Yesus adalah pohon kehidupan. Dia menyatakan dirinya adalah pohon kehidupan dengan menggunakan pohon anggur sebagai perumpamaan. Pohon anggur itu merujuk maknanya kepada orang Israel. Seperti Yesaya berkata, kepada orang Israel, Allah memilih mereka menjadi pohon anggur yang benar. Mereka tidak mau. Mereka tidak beribadah kepada Allah, tetapi beribadah kepada Allah lain. Maka mereka disebut dengan pohon anggur yang liar. Selain Yesus adalah identitasnya adalah anak Allah Bapa. Di sini juga mengatakan tentang hubungan dengan murid-muridnya dengan tema di hari ini, Yesus adalah pohon anggur yang memberi hidup. Sungguh Yesus dia pokok anggur yang memberi hidup. Ayat 1 sampai dengan 10. Paragraf pertama ini menggunakan perumpamaan dari pokok anggur yang benar ini. Maknanya, seperti satu naskah yang sangat terbenar
Tetapi kita percaya Roh Kudus akan membawa kita terang kebenaran. Ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini yaitu semua buah ini adalah dari Allah. Semua orang yang mengikuti Allah adalah anak Allah. Di sini dikatakan yang bukan anak Allah maka tidak menghasilkan buah, atau disebut dengan ranting. Kalau ranting yang datang dariku yang tidak berbuah itu akan dipotong oleh Yesus, tetapi ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya ranting itu lebih lagi banyak berbuah. Bagaimana untuk membersihkannya? Ayat ketiga, yaitu dengan firman Tuhan Allah. Firman Allah lebih lagi menyucikan orang. Di sini dibuka bukan hanya ranting yang tidak berbuah itu Yudas, yang menghasilkan buah 11 murid. Sebab ini adalah situasi di perjamuan makan malam yang terakhir perkataan Yesus, dan juga pada saat Yesus berkata hal ini pada Yudas tidak berada di antara mereka. Yang paling utama yaitu bagaimana kita untuk terkait dengan pokok anggur ini. Di sini dikatakan tinggallah di dalam aku. Ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga ia tidak berbuah. Demikian jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku adalah kata kerja, artinya tinggal atau diam atau pelihara. Abai, teks asli. Yaitu untuk jadi di teks English law abiding, yaitu untuk melakukan. Jadi Yesus berkata, kalau kamu hendak terkait dengan aku, haruslah berpegang kepada firmanku, memelihara firmanku, dan terlebih lagi kamu harus mengerti akan firmanku. Mengerti firman Allah pasti ada roh kebenaran di dalam kita. Di akhir dari pasal ini dikatakan di ayat 26-27, Yesus menjanjikan ada penghibur yang datang dari Bapa, yaitu roh kebenaran ada di tengah-tengah kita. Tujuannya untuk bersaksi tentang Allah. Ayat ke-6 dan 7 di sini katakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Di sini dikatakan murid-muridnya adalah ranting-ranting. Kalau ranting-rantingnya tidak tinggal di dalamnya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dikatakan Yesus hubungannya dengan murid-muridnya. Di sini menyebutkan kita adakah hubungan yang erat dengan Yesus. Dasar utama latar belakang dari eratnya hubungan yaitu firman Allah.
Kalau di dalam hatimu selalu ada firman Allah, bukan hanya ada firman Allah, tetapi kamu juga melakukannya firman Allah, maka kamu adalah orang yang terkait di dalam aku. Pada saat kamu terkait dengan aku, maka kamu akan menghasilkan buah. Bahkan di ayat ke-7, firman dengan doa itu sangat ada hubungan. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Bahkan di ayat 8, dalam hal itu inilah Bapakku dipermuliakan, dan juga disebut juga kamulah murid-muridku. Di sini Yesus mengajar kita berdoa. Mengapa doa orang sangat punya kuasa? Mengapa sebagian orang Allah mendengar doa-doa orang itu? Sebab dalam doa orang itu dalam hatinya ada firman Allah. Ada kalanya kita menyebut, Tuhan, adakah kamu mendengar doaku? Seberapa kuat doa kita? Sesungguhnya ada hubunganmu terkait dengan firman Tuhan. Pada saat Yesus mengajar berdoa, Tuhan berkata, aku berdoa menurut kehendak Bapa, bukan menurut kehendakku sendiri. Sebab berdoa dalam hati sampai dalam pandanganmu dan juga jiwamu sangat dekat. Kamu berdoa, temanya sesuai dengan kehendak Allah, sebab pandanganmu dan yang kamu inginkan seperti Allah. Bahkan menggunakan pandangan Allah dan harga-harga dari Allah dan melihat perkara. Maka doamu akan didengar, sebab kamu telah mengatakan kehendak Bapa, Allah Bapa. Jadi sini mengerti kehendak dalam Allah, menurut kehendak mau berdoa. Di dalam doa ini saya percaya Tuhan berkenan. Sebab di dalam Alkitab banyak orang berdoa tetapi mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Seperti perempuan pendarahan, dia berkata, asal ku jama jubahnya, maka aku akan sembuh. Di sini tidak ada kebenaran di dalam. Kebenaran dalam arti maksudnya yaitu tidak tercatat dalam Alkitab. Di hukum Taurat, di kitab suci yang juga tidak tertulis demikian untuk doa dalam kesembuhan, tetapi doa iman dalam doa perempuan ini dia disembuhkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya yang dekat, kamu mengenal aku. Aku waktu engkau telah bersama dengan aku, kamu telah mengenal kebenaran. Kamu telah mengenal akan firman-firman Tuhan. Berdoalah menurut kehendak Allah, maka doa-doamu berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya percaya kalian pun juga berdoa. Tapi menurut saya terang yang diberikan kepada kita hari ini yaitu apakah kamu mengenal akan firman Tuhan?
Pada saat kamu berdoa kepada anggota selmu atau pendampingmu, atau kamu berdoa pada hal yang cukup lama, mungkin untuk orang keluarga yang sakit atau percaya Tuhan, saya merasa kita jangan kecewa untuk terus berdoa. Kita harus berdiri dalam kebenaran Tuhan untuk berdoa. Mungkin kamu bertanya, Tuhan bagaimana melihat ini? 10 tahun ayah ibuku belum percaya Tuhan. Demikian juga puluhan tahun orang rumahku yang sakit belum juga disembuhkan. Kamu harus bertanya pandangan dan kehendak Allah itu apa. Pada saat kamu bertanya demikian, maka doamu akan berbeda. Jadi di sini Allah mengatakan tentang berdoa. Ayat 9 sampai 11. Ini menyatakan ayat 9 dan 10 ini menerangkan tentang kasih. Saya merasa ini adalah kasih antara pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggal di dalam kasihku itu. Di ayat 9 dikatakan, tinggallah di dalam kasihku. Dalam hubungan ini atau terkait adalah dalam hubungan kasih. Dan bagaimana untuk tinggal di dalam aku, di ayat 10 dikatakan, yaitu menurut perintahku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Perintah ini bukan satu perintah seperti menuruti hukum. Kamu harus menuruti perintah-perintah ini, baru kamu tinggal di dalam aku dan tinggal di dalam mendapatkan kasihku. Tetapi hubungan antara pokok anggur dan ranting-rantingnya adalah hubungan yang alamiah. Kamu alami dengan alami untuk berkait dengan pokok anggur ini pada Tuhan yang hidup. Di latar belakang kamu mengenal seberapa berharganya akan hidup, maka kamu bersedia untuk mengikuti. Pada saat kamu tahu, pada saat kamu demikian menuruti dan melakukannya, maka hidupmu penuh dengan sukacita dan kebebasan. Maka kita di belakang ini berkata di gereja, apakah kamu mau memilih yang mana antara pohon kehidupan atau pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Yesus tidak memerintahkan Yudas untuk melakukan apa-apa. Kalau kamu tidak melakukan ini, aku tidak mengasihi kamu. Tetapi Yesus terhadap orang ini, terhadap Yudas, dia masih tetap punya hubungan. Ayat hari ini kita melihat Yesus tetap memberi kebebasan untuk orang memilih. Pada saat kamu mengenal Allah, mengenal kebenarannya, maka di dalammu akan secara alami ada kasih dan kepercayaan, dan kamu akan terpikat oleh pohon kehidupan ini, dan kamu akan memilih. Kamu pun bisa memilih untuk pengetahuan yang baik, yang jahat, sebab Tuhan menciptakan dua pohon untuk kalian memilih. Tuhan tidak menyerangmu kalau kamu memilih pohon tentang yang jahat dan yang buruk. Itu kita tidak ada hubungan, sebab Tuhan sangat menghargai kepada manusia untuk kebebasan dalam memilih. Kalau tanpa kebebasan memilih, itu bukan kasih yang sejati, tetapi kasih yang dipaksa.
dan bukan kasih yang sejati, dan ini bukan dalam kebenaran. Di sini dikatakan bahwa kamu mengenal Allah, maka kamu mengenal Allah, kamu sendiri akan memilih pohon kehidupan. Seperti Yesus, dia menuruti perintah dari Allah Bapa. Dia tidak merasa sangat menderita atau sengsara kalau dia sungguh-sungguh memilih dalam hatinya. Jadi saudara semua, kita pun berdiri di tengah-tengah antara pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada saat Alkitab berkata dengan firman atau gereja membawa dalam arah tertentu, Pastor Joshua dan Simo ingin kalian secara alami, secara sukarela untuk mengikuti. Tetapi sifat manusia ada pergumulan, ada kalanya merasa tidak mengerti. Seperti yang dikatakan di pasal ini di ayat yang terakhir.